Saudara sekalian, selamat pagi. Terpujilah Tuhan, Sang Pemelihara kita semua. Hari ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan renungan singkat. Seperti biasa, saya beri tema ciri kehidupan manusia yang tanpa mengenal Allah. Teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14-16 berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku, pertanyaan yang selalu ada dalam sejarah kehidupan manusia adalah, mungkinkah manusia mengenal Tuhan Sang Pencipta? Terjadi perdebatan mengenai ini. Dan kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin manusia mengenal Allah. Sama seperti Anda tidak bisa mengenal isi hati saya. Kecuali saya menjelaskan isi hati saya kepada saudara. Nah, dalam Alkitab, saudaraku, kita percaya bahwa manusia bisa mengenal Tuhan Allah melalui iman. Karena Tuhan Allah telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus kepada manusia berdosa. Dan saudara sekalian, lalu apa ciri-ciri manusia yang hidupnya tidak mengenal Allah? Teks yang kita baca tadi menjelaskan ada 3 ciri. Ciri yang pertama, manusia hidupnya diwarnai oleh kebodohan atau ignorance. Kebodohan atau ignorance itu membutahkan manusia dari Sang Pencipta. Bahkan seorang filsuf terkenal namanya Plato berkata bahwa mengenal Allah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Makanya di Athena, saudaraku, di mana ada banyak dewa-dewa, di sana ditemukan sebuah patung, sebuah kuil yang dikatakan bahwa kuil itu adalah kuil untuk Allah yang tidak dikenal. Kisah Rasul 17 ayat 23. Bahkan seorang filsuf yang lain yang bernama Aristoteles mengatakan bahwa Sang Pencipta atau Tuhan itu adalah, dia sebutnya sebagai causa prima, penyebab dari segala sesuatu. Dan karena itu, saudaraku, sesungguhnya menurut para filsuf ini tidak mungkin Allah bisa dikenali. Kalau para filsuf saja tidak bisa, mungkinkah orang biasa seperti kita bisa mengenali Allah? Saudaraku, tapi Alkitab mengatakan bisa, karena Yesus Kristus telah memperkenalkan Allah kepada orang berdosa di dalam firman-Nya, yaitu kitab suci. Itu ciri pertama. Hidup manusia tanpa pengenalan akan Allah itu diwarnai oleh kebodohan. Yang kedua, diwarnai oleh dominasi nafsu atau hawa nafsu. Saudara, hawa nafsu itu adalah sesuatu yang menguasai hidup manusia dari zaman ke zaman. Dan karena itu tidak mengherankan di dunia ini banyak orang yang pesta pora sembilan rupa dengan tanpa pedulikan sesamanya yang sedang menderita kelaparan. Dalam hubungannya dengan nafsu seksual, dari zaman ke zaman orang selalu mengejar apa yang namanya nafsu seksual. Dalam kisah sejarah Romawi, ada seorang wanita yang begitu bangga karena dia telah bisa dinikahi oleh 25 laki-laki. Dan juga, saudaraku, dalam cerita kisah atau sejarah baik Romawi maupun Yunani, yang namanya homoseksual, cinta sejenis, hubungan badan sejenis itu adalah sesuatu yang dianggap biasa, normal-normal saja. Dan saudara, mengapa? Karena hidup manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Dalam banyak kasus, karena hawa nafsu plus kebodohan membuat manusia sering membuat begitu banyak kesalahan yang fatal. Banyak orang yang mengumbar hawa nafsu, banyak orang muda yang kehilangan kontrol diri, sampai ada gadis-gadis yang memberikan kegadisannya kepada pacarnya, dan kemudian pada waktu dia menikah, yang notabene bukan mantan pacarnya itu, dia mengalami kesusahan, tidak dicintai oleh suaminya, mengalami KDRT dan sebagainya. Saudaraku, hal ini terjadi karena kebodohan bersinergi dengan hawa nafsu. Jadi yang kedua adalah hawa nafsu. Yang ketiga adalah diwarnai oleh kesia-siaan. Manusia sering berkata, toh manusia akan mati. Kita akan mati seperti kucing atau anjing. Mengapa harus pikirkan etika? Mengapa harus pikirkan moralitas? Toh kita akan mati.
bersenang-senang, puaskan diri, toh kita akan mati. Itu yang kita sebut, yang ketiga ini adalah kesia-siaan. Jadi saudaraku, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, janganlah kita hidup diwarnai oleh kebodohan, jangan oleh hawa nafsu, jangan oleh juga kesia-siaan. Tapi hendaklah kita kudus seperti teks yang kita baca tadi. Hidupmu kudus sama seperti Dia yang adalah kudus. Kita seharusnya tidak lagi dikuasai oleh kebodohan, oleh hawa nafsu, dan juga oleh kesia-siaan. Tapi hidup yang bermutu di hadapan Allah, hidup kudus yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus, kami hidup seturut kehendak Tuhan. Jangan lagi kami hidup dikendalikan oleh kebodohan, oleh hawa nafsu, dan oleh kesia-siaan. Berkati kami supaya kami hidup berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama, mempedulikan sesama, mengasihi sesama. Dan itulah kehendak Tuhan bagi kami di dunia. Bapa, mohon berkat-Mu untuk seluruh aktivitas kami hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudaraku. Selamat pagi.